Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bukit Waringin Al-Muhajirin Channel. Pada pekan keempat ini, kita ikuti kajian Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Wijonarko. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedang viral tentang fenomena habaib gitu kan, Habib Ba'alawi dan sebagainya. Tetapi kita nggak meruncing ke sana. Kalaupun nanti ada pertanyaan saya akan jawab. Kita akan coba untuk mempelajari ini dan urgensinya bagi dalam sejarah tamadun dan peradaban Islam, sehingga dia punya kaitan besar. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak merilis antara Nabi dan keluarganya itu benar-benar steril daripada kemaksiatan. Bahkan mereka nggak boleh makan hasil dari zakat yang merupakan kotoran harta gitu ya. Benar-benar dijaga kemaksumannya. Ya, kemaksumannya walaupun dalam fenomena Ahlus Sunnah yang namanya maksum itu hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh di luar Nabi tentu saja ada kesalahannya. Akan tetapi dengan fadilah, dengan keutamaan, ya, padulanya begitu besar daripada mungkin kelalaiannya daripada kita dibanding kita. Tentu seluruh keturunan beliau harus kita hormati, harus kita pelajari, kita hormati. Kenapa? Yang pertama, karena kita selalu menyebut-nyebut di dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Kalau sudah sebutkan dalam sholat, tentu ia punya sebuah variabel yang begitu besar dalam konteks perkembangan dan peradaban Islam. Ini intisari dari kita mempelajari ini. Kita langsung saja bahwa Nabi tentu pernah saya sampaikan ada 9 istri. Begitu beliau meninggal, suruh pernikahan beliau sekitar 9 istri. Ya. Tapi istri yang paling utama adalah tentu Khadijah. Karena dari beliaulah turun ada 6 ya, ada 6 anak. Kemudian dari istri beliau Ummatul Mukminin lainnya yaitu dari Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah itu kalau nggak salah merupakan hadiah dari Raja Mesir Kaukis bernama Ibrahim. Jadi ada 7 ya. Kita mulai. Yang pertama anak beliau adalah Qasim. Qasim itu dilahirkan tepat pada saat beliau membenahi, menjadi arbitrase, menjadi juri di dalam sengketa Hajarul Aswad, ya, pernah kita juga telah pelajari. Pada saat itu terjadi, artinya pada saat umur beliau 37 tahun, berarti 25 tahun ke 37, sekitar ada 12 tahun baru dikarunia anak yang bernama Qasim. Ya, Qasim itu kemudian dalam perjalanannya meninggal tidak lama sejak kelahirannya, ya, sehingga anak beliau yang laki-laki pertama meninggal, tapi bekas asarnya masih terlalu terngiang di masyarakat Quraisy, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum jadi Nabi pun dipanggil Abul Qasim, ya, Abul Qasim, ya, bapaknya Al Qasim. Ya. Yang kedua adalah Zainab radhiyallahu anha, anak kedua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau dinikahkan oleh sahabat beliau Utsman bin Affan dan wafat pada umur 8 Hijriah, ya, beliau wafat pada umur 8 Hijriah. Ya. Pada saat 8 Hijriah beliau meninggal. Kemudian yang ketiga yaitu Ruqayyah, ya. Ruqayyah merupakan anak Nabi yang ketiga, ya, beliau kemudian dinikahkan oleh kalau nggak salah Utbah, ya, Utbah. Kemudian cerai
karena tidak disetujui oleh mertuanya dan diceraikan pada masa beliau belum dicampur gitu ya, belum campur sehingga tidak punya anak, belum punya anak. Kemudian yang keempat Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ya. Ummu Kulsum ini anak yang keempat. Dari Ummu Kulsum karena beliau setelah meninggalnya Zainab karena dinikahkan oleh Utsman bin Affan, maka Ummu Kulsum ini kalau nggak salah dinikahkan lagi oleh Utsman bin Affan. Sehingga Utsman bin Affan itu digelari oleh masyarakat Madinah Zunnurain, ya, seorang laki-laki yang mempunyai dua cahaya karena istrinya dari keturunan Nabi, dari putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena memang sebut cahaya memang ada kisah yang nanti akan kita sampaikan. Yang kelima tentu adalah Fatimah. Fatimah itu kalau Ummu Kulsum saya lupa tadi saya sebutkan bahwa beliau meninggal 9 Hijriah. 9 Hijriah meninggal. Kemudian yang kelima adalah Fatimah. Fatimah binti Muhammad, ya, merupakan anak terakhir putri Nabi yang terakhir ya, putri Nabi yang terakhir. Putri Nabi yang terakhir, kemudian juga disebut Az-Zahra. Kadang-kadang disebut Az-Zahra karena memang walaupun beliau tidak mempunyai parfum, tapi beliau tubuhnya wangi. Nabi pun adalah sosok laki-laki yang selalu wangi. Tubuh beliau adalah wangi, sampai-sampai untuk mengelabui umat ya, wanginya Nabi itu, tubuhnya itu diolesi, beliau memakai parfum, senang dengan parfum supaya mengelabui wanginya Nabi, sehingga wangi parfum. Padahal nggak pakai parfum pun Nabi adalah wangi. Kenapa bisa tersebut? Karena dalam suatu kisah ya, hadisnya juga sahih, bahwa Nabi pernah mengajak Fatimah dalam mimpi untuk ya berjalan-jalan di surga. Ya, kisah Isra Mi'raj dalam bentuk mimpi. Kalau Isra Mi'raj yang sebutkan subhanallah ya asra bi abdi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu fisik dan ruhnya. Tetapi pada saat mimpi, ruh Nabi mengajak Fatimah untuk ke surga, dan beliau memakan apel di dalam surga itu, dikasih apel. Sejak itu memang bau apa, kalau kita kalau nggak gosok gigi kan bau naga ya. Tapi kalau Fatimah itu baunya apel, wangi gitu kan, wangi gitu ya, tubuhnya. Satu lagi, wajah Fatimah ini juga bercahaya ya. Suatu ketika dikisahkan dari Imam Bukhari, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha pernah ingin menjahit ya. Jadi benang dan jarumnya itu sedang menjahit. Suatu ketika benangnya itu putus. Nah, Aisyah cari-cari kemana benang ini. Pada saat yang bersamaan Fatimah masuk ya. Pada saat itu kan belum ada listrik, masih gelap. Dan Aisyah mengatakan setelah masuknya Fatimah, maka wajah beliau itu bercahaya sehingga aku bisa melihat mengambil benang yang terjatuh. Ya, itu ya. Itu riwayat Imam Bukhari, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya, sehingga memang wajah beliau berseri-seri. Beliau meninggal setelah 6 bulan wafatnya Nabi ya. Pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau menghembuskan terakhir, maka ahlul baitnya ya, keluarganya yang dipanggil adalah Fatimah. Kemudian beliau dibisikkan, dan sejak itu beliau menangis terseduh-seduh. Ya, kemudian dipanggil lagi, dibisikkan. Setelah itu beliau tertawa dan tersenyum-senyum. Ketika ditanya setelah wafat Nabi, kamu dulu pernah dipanggil Nabi? Pertama dibisikkan, kemudian tertawa, kemudian dibisikkan kedua. Pertama dibisikkan pertama menangis, kemudian bisikan kedua tertawa. Apa itu maknanya? Maksudnya apa? Gitu.
Pada saat aku dibisik yang pertama, beliau menyampaikan bahwa sebentar lagi beliau akan wafat. Ya, jadi wafatnya Nabi sudah diketahui dan dibisikkan kepada Fatimah. Dan beliau menangis. Karena sebagai seorang anak, ayahnya meninggal ya pasti menangis. Ya dalam beberapa hari ke depan itu akan disampaikan bahwa beliau akan wafat. Jadi dia tahu, keluarga Nabi dia tahu bahwa Nabi akan wafat, tahu. Ya. Kemudian yang kedua, pada saat dibisikkan yang kedua, nah maka beliau tertawa karena 6 bulan sejak wafatnya aku disusul untuk menemani ayah di surga, maka aku tertawa. Gitu. Nah itu, ya. Jadi berapa fadilah kelebihan-kelebihan daripada Fatimah. Kemudian yang anak yang keenam dari Khadijah itu adalah Abdullah bin Muhammad. Sekitar umur 18 bulan Abdullah ini pun wafat, sehingga tidak ada anak laki-laki yang hidup dan punya keturunan. Adapun Ruqayyah, saya lupa tadi nggak menyebutkan Ummu Kulsum dinikahi oleh Utsman, tapi yang benar ada Ruqayyah. Karena di Ruqayyah ada keturunan, ada 3 keturunannya. Ya, ada 3, yaitu yang pertama Zainab. Karena Zainab telah meninggal, maka Utsman untuk mengenang ya bibinya dari anak kemenakan ini disebut Zainab. Kemudian yang ketiga, yang anak kedua dari Ruqayyah itu adalah Ummu Kulsum. Kemudian yang ketiga Umamah. Berapa hadis dalam bidang fikih, Umamah ini pernah sering diajak Nabi, sering dipangku ya, sampai dalam sholat-sholatnya anak kecil itu sampai menunggangi Nabi sebagai kuda-kuda dan sebagainya. Itu menunjukkan keturunan Nabi itu ada 2 jalur dari putri beliau. Yang pertama Fatimah, yang kedua adalah Ruqayyah. Jadi ada 2. Akan tetapi Bapak yang berbahagia, para ahlu sunnah ini berlainan di dalam menyangkut siapa ahlul bait, ya. Tapi nanti kita akan bicara sebentar. Kemudian dari jalur Maryam Al-Qibtiyah, beliau mempunyai seorang anak bernama Ibrahim bin Muhammad. Tetapi lagi-lagi anak kecil ini, balita ini tidak berpanjang umurnya, kemudian meninggal, sehingga tidak ada anak laki-laki Nabi yang menjadi dewasa. Kenapa bisa begitu? Yang pertama mungkin ya karena ada beberapa pernyataan Nabi. Ya, jikalau ada sudah itu ada seorang Nabi, pastilah Qasim orangnya. Ya, ada yang menyatakan lagi pastilah Abdullah orangnya. Ya, dari Fatimah disebutkan jika ada, ya. Tetapi kan di dalam Al-Quran Allah sudah menetapkan Nabi itu adalah Nabi yang terakhir, wa khatamin nabiyyin, penutup segala kenabian. Oleh karena tidak ada kenabian. Akan tetapi jika ada Nabi sudah Nabi, itu adalah keturunan beliau yang bernama Qasim dan Abdullah, ya, orang berbahagia. Itu hikmahnya. Hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, hadirin, mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memanjangkan umur supaya tidak ada pertikaian di dalam politik dan kekuasaan. Ya, berbahagia. Karena memang Nabi adalah orang yang mempunyai, dalam kajian saya yang terdahulu, beliau seorang Nabi, juga beliau seorang Rasul. Beliau seorang hakim, beliau juga seorang panglima. Beliau juga adalah kepala negara, karena mengutus wakil-wakil dan duta-duta ke bangsa-bangsa pada saat itu, dan menerima duta-duta dan bangsa-bangsa saat itu, dan kapasitasnya mirip dengan raja, bahkan berkorespondensi antara raja satu dengan raja yang lain. Ya, nah oleh karena itu keluarga Nabi dijauhkan dari unsur politis dan kekuasaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala di awal akan mencoba untuk menyerahkannya kepada umat. Sampai Nabi wafat, tidak ada satupun penunjukan
bahwa siapa yang akan memegang kekuasaan. Ya, walaupun faktanya kemudian di sebuah konferensi besar umat Islam pada saat beberapa hari setelah kenabian itu memutuskan Abu Bakar As-Siddiq sebagai Amirul Mukminin. Paling berbahagia. Saya kembali tadi isu yang berkembang, siapakah Ahlul Bait kan gitu ya. Ahlul Bait itu disebutkan dalam beberapa ayat, misalkan di Al-Ahzab ya, Al-Ahzab ayat 33, Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan, "Innama yuridu liyazhaba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira." Ya. Dan sesungguhnya Allah berkehendak, innama yuri ya. Bentuknya adalah fi'il mudhari ya. Artinya akan selalu nabi dan keturunannya ya, nabi dan keturunannya baik anaknya maupun cucu-cucunya nanti liyazhaba ankum rijsa, akan selalu dibersihkan dari unsur ya, unsur najis dan kotoran ya, unsur najis dan kotor, wa yutahhirukum tathira, dan Allah akan selalu membersihkan keluarga Nabi ya, keluarga Nabi. Mananya apa ya? Mananya banyak ya, mananya banyak. Tadi udah saya sampaikan ya, salah satunya agar tidak terjadi pertikaian kekuasaan, yang kedua agar menjadi pelopor dan imam bagi umat Islam ya. Ada sebuah hadis yang masyhur ya, walaupun tidak masyhur di kalangan muhaddisi, tetapi di kalangan berapa sirah, penulis sirah itu menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih ya, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Hakim ya. Mathalul baiti kasafinatin nuh, faman raqiba fiha wa huwa najah, wa man takhallafa fiha wa huwa gharaq ya. Yang mananya seluruh keluargaku, ahlul baitku, itu merupakan seperti kapal Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya ya, dia akan selamat. Dan barang siapa yang menentangnya, membencinya, ia akan celaka dan tenggelam. Ya. Ini diriwayatkan oleh empat sahabat Nabi ya. Dari mulai Ibnu Abbas, kemudian Sa'ad bin Waqqas, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Abdullah bin Mas'ud ya, 4 sahabat Nabi. Tetapi semua jalur sanadnya itu memang dalam berbagai macam pendapat ahli hadis semua terjadi banyak rawi yang dhaif, sehingga tidak ada satupun hadis dikatakan sebagai yang sahih ya, yang sahih, kecuali yang disebutkan oleh riwayat oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Imam Hakim menyatakan adalah sesuai syarat Muslim, sesuai syarat Muslim sanadnya. Akan tapi sebagaimana diungkapkan oleh Imam Muslim, Az-Zahabi seorang ahli hadis ya, menentang pernyataan Al-Hakim karena tetap aja masih ada. Akan tetapi hadirin, walaupun hadis ini yang pertama, hadis ini memang walaupun dhaif ya, bahwa dia terbukti dalam sejarah. Yang kedua, walaupun dhaif, kalau untuk fadailul amal, supaya kita mencintai keluarga Nabi, supaya kita mengikuti bagaimana perjuangannya, supaya kita mengikuti kesolehannya dan ilmunya dan keberkahannya, itu memang harus dilaksanakan ya, dan tidak menghilangkan nilai spiritual dan juga nilai keutamaan fadilah daripada keluarga Nabi. Contoh gini ya, kan hadis tentang barang siapa baca Yasin di malam Jumat ya, dia akan diampunkan ya, walaupun hadisnya dhaif. Hadisnya kan dhaif ya, menurut penelitian para ahli hadis. Akan tetapi kita tidak pernah menentang surat Yasin. Oh, Yasinnya dhaif nih, kita harus jauhin nih, kan nggak pernah. Artinya eksistensi surat Yasin itu tetap utuh, punya karomat, punya kelebihan dan sebagainya, punya fadilah, punya pahala ketika kita baca. Begitu juga ketika Ahlul Bait ya, dikatakan sebagai hadis tadi,
maka saya menyatakan dia masih punya eksistensi, karena Allah sudah menyatakan, menjamin keluarga Nabi keluarga yang bersih, keluarga yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Ya, hadirin yang berbahagia, di dalam sejarah kita lihat konteks dalam sejarah, ya. Dalam sejarah memang keluarga Nabi ini kontroversial. Yang pertama, ya, dan ini dianut oleh sebagian besar Ahlus Sunnah dan juga mutlak oleh kaum Syiah, ya, bahwa yang disebut Ahlul Bait itu yaitu Ali, kemudian Fatimah, Hasan dan Husain. Hal ini disebabkan karena pada saat mubahalah, pada saat orang Kristen itu menentang kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau sampai melakukan mubahalah kepada pendeta-pendeta Najran. Nah, Qul ta'alu adu abana ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtail fa naj'al la'anatan 'alal kazibin. Ya, artinya kemari aku akan datangkan kepada kalian, ya, dari anak-anak saya, anak-anak kami, keluarga kami dan jiwa-jiwa kami, ya, barang siapa yang berbohong dia akan diazab, ya, barang siapa berdusta dia akan diazab. Tapi pendeta Nasrani tidak mau melakukan mubahalah, karena kata mereka kalau dia benar kita celaka semua deh, dengan nggak usah, kan gitu. Nah, yang diketengahkan saat mubahalah itu ya Imam Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, ya, tidak ada di luar itu. Misalkan tadi keturunan Utsman, padahal Utsman kan masih ada tapi nggak dibawa, sehingga menurut sebagian besar Ahlus Sunnah yang Ahlul Bait itu meliputi itu. Maksudnya ya keturunan Nabi yang akan berkembang dan akan meneruskan estafeta perjuangan umat dan sebagainya, itu dari keturunan Fatimah, Ali dan Fatimah, Hasan dan Husain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hadirin, hadis tentang Safinatun Najah, ya, yang maksudnya adalah perahu kapal yang akan menyelamatkan umat, itu memang Ahlul Bait. Ahlul Bait pada saat umat Islam lepas dari penyimpangan, maka Ahlul Bait yang merupakan oposisi dalam sejarah. Misal pada saat Muawiyah bergelimang dengan harta, saya bukan bermaksud untuk mengkonfrontasi para sahabat Nabi, tidak. Tapi dalam terkait ini peran Ahlul Bait yang akan kita coba ketengahkan, bukan untuk friksinya, ya. Friksinya kita sudah Ahlus Sunnah itu menyatakan sahabat Nabi semua adalah diampunkan, diridhoi oleh Allah semuanya, ya. Kalaupun ada pertikaian nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan umat setelahnya nggak perlu menjustifikasi semua kejadian-kejadian politik yang menyertainya. Hadirin, pada saat misalkan Muawiyah bergelimang harta, maka Hasan dan Husain itu yang memperingatkan. Sampai kemudian Husain terbunuh di Karbala, dan itu merupakan agitasi oleh orang Syiah sendiri, ya. Bukan dari Sunnah, bukan dari Muawiyah, tapi agitasi. Tapi memang pembunuhnya adalah perintah dari Yazid bin Muawiyah. Kemudian pada saat Hasan, ya, Hasan itu kemudian menjadi oposisi, maka dia dibunuh oleh istrinya sendiri. Istrinya ini adalah, dia melihat kiprah Hasan yang begitu luar biasa dalam memberikan keilmuan, ya, dalam memberikan keilmuan kepada umat, sehingga dia akan menjadi imam besar untuk umat Islam, untuk menghancurkan reputasinya dan juga gerakan keilmuannya dan spiritualismenya. Maka Hasan itu diracun oleh istrinya yang berasal dari Persia, ya. Di Persia itu memang sengaja untuk menghancurkan semua tokoh-tokoh politik umat Islam yang bisa menyelamatkan umat Islam, karena memang dendam sejarah. Ya, seluruh kerajaannya dimusnahkan.
kemudian dieksekusi mati Kisra Persia terakhir, sehingga tidak ada lagi kerajaan Persia. Sehingga dengan sangat dendamnya memang sengaja putri Kisra ini dinikahkan dengan Hasan, ya, sampai kemudian diracun, ya. Akan tetapi keturunan keduanya ini menjadi panglima-panglima di dalam setiap kemaksiatan dan pemimpin-pemimpin umat yang berupaya menyeleweng dari agama, yang berupaya menyasar dari agama. Tetapi kemudian hadirin yang mulia, ya, di dalam kolonialisme, ya, kita lihat hampir sepanjang negara-negara Islam, maka semua gerakan itu kalau kita tilik, ya, kembali usul-usulnya itu dari keluarga Nabi. Contoh misalkan di Aljazair terjadi pemberontakan rakyat Aljazair, ya, rakyat Aljazair karena, ya, berontak terhadap kolonialisme Perancis, ya, dan orang-orang yang berupaya menentangnya itu adalah orang-orang dari keluarga Nabi dalam gerakan sufistik, memang, ya, sufistik Idrisiyah, ya. Kemudian di Maroko, ya, itu Tijaniyah. Kemudian di seluruh di penjuru Maroko dari Afrika Utara itu semuanya ada gerakan kaum sufi yang merupakan cara riba, cara hubungan itu, cara spiritualisme itu berhubungan dengan semua keluarga Nabi, ya. Yang disebut kalau di Maroko kebanyakan keturunan Al-Hasani, selalu pemimpinnya adalah Al-Hasani. Kemudian hadirin, begitu juga di Indonesia, ya. Sejak dari kita mulai dari Banten, ya, sampai ke Banyuwangi, semuanya keturunan Nabi itu ada dalam setiap kota-kota itu, ya. Dalam setiap kota ada kuburan-kuburan keturunan Nabi, sehingga sebenarnya Pulau Jawa ini diberkahi, ya, diberkahi oleh memang kas asar dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian dalam kemerdekaan pun peran mereka, ya, tidak pernah absen, ya. Banyak keluarga Nabi yang juga menjadi tokoh, ya, tokoh di dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Begitu juga gerakan terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain, hampir keturunan Nabi itu berkiprah. Begitu juga keturunan Nabi itu sungguhnya kalau saya pernah saya pelajari, ya, ke kerajaan-kerajaan Melayu, dari mulai Deli Serdang, ya, kemudian juga ada Riau, ada Palembang, ya, sampai kemudian juga keluarga dari Palembang itu juga ada yang menjadi penguasa di Pontianak dan sebagainya. Itu semuanya ada keturunan Nabi, ya. Sultan Pontianak terakhir itu adalah Hamid Al-Ghadari, ya. Beliau adalah keturunan, dari Ba'alawi, tentu itu Ba'alawi, yang memang dalam berapa hari ini selalu jadi ramai dalam perkembangan dan perdebatan di YouTube dan sebagainya, ya, kaum Ba'alawi. Jadi besar sejarah kita itu nggak lepas dari keturunan Nabi, ya. Pernah ada keturunan Nabi itu memerintah di dulunya adalah orang Hindu, tapi dengan dakwah habaib di Kalimantan, ya, hampir dari mulai Pontianak sampai ke Balikpapan itu selalu melingkar, ya, melingkar dari barat ke selatan, ya, kemudian ke timur sampai ke Balikpapan. Semuanya sultan-sultannya adalah keturunan habaib. Jadi kalau ada orang yang menista, menurut saya itu abai dari sejarah, ya, dianggap pembohong dan sebagainya, ya. Kemudian yang terakhir, ikhwan fillah, seluruh gerakan sufistik itu, seluruh sehnya itu adalah keturunan Nabi. Kalau bukan keturunan Nabi, secara spiritualisme tidak mungkin kuat menghadapi perkembangan spiritual yang begitu besar, ya. Ini menurut sufistik, ya, orang-orang sufi, ya, bukan dari kalangan kita yang memang tidak menganutnya, ya, tapi hampir semuanya itu adalah mursyidnya, orang pertamanya adalah memang turunan Nabi. Contohnya mungkin yang orang-orang yang secara akidah benar, ya, misalkan akidah salaf,
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia punya dua nasab, Al-Hasani dan Husain. Al-Hasani dan Husain. Ya, akidahnya Imam Zahabi itu menyatakan secara akidah dia baik dan sebagainya. Tapi kadang-kadang pengikutnya melebih-lebihkannya. Ya, tapi cara akidah dari kitab Gumya kalau kita lihat akidah nggak ada yang salah. Ya, seperti Ibnu Taimiyah, karena dia mazhabnya fikihnya Imam Ahmad. Jadi Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Abdul Syab, itu sama cara akidah. Tapi karena dia seorang sufistik, ya, dia ada beberapa amalan yang memang diamalkan dalam metodologi sufistik. Jadi hampir semua keturunan Nabi itu mewarnai dalam peradaban Islam dan berjuang untuk memerdekakan seluruh negara-negara di Islam, ya. Baik di Afrika, di Asia, ya, bahkan di Indonesia. Jadi betapa keluarga Nabi itu maka memang punya peranan, sehingga pantas kalau Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan ketika kita sholat kita menyebut keluarga Nabi, ya. Bahkan keluarga Nabi inilah sholawat itu ada yang menyatakan tidak sampai ashabi tapi wala ali Muhammad, ya. Kemudian yang hadirin yang tadi saya sampaikan, ahlul bait menurut al-sunnah wal jamaah yang lainnya bahwa dia adalah istri-istri Nabi, ya, berserta keturunannya, ya. Istri-istri Nabi itu semuanya dan keturunan semuanya adalah ahlul bait, ya. Dan ini yang benar, ya. Tidak khusus pada Hasan dan Husain. Bahkan sehingga karena kalau enggak begitu, ya, peran ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha akan dinihilkan, ya, dinihilkan. Jadi seluruh keluarga Nabi, bahkan kalau bukan karena Nabi menikahi Aisyah, dalam kasus Aisyah, ya, tidak mungkin dokumentasi fikih dan hadis itu begitu besar sekarang. Peran beliau sangat besar. Ya, pernah dibahas juga kalau Bapak yang melihat YouTube, Gus Baha menjelaskan secara detail kenapa Nabi menikahi dan perintah Allah menikahi Aisyah, ya, Aisyah radhiyallahu anha. Karena memang beliau adalah seorang yang cerdas, seorang yang mumpuni dalam sastra, ya, seorang yang baik dalam ingatan, dan seorang yang kritis. Kritisnya beliau ini kan wanita kan suka kritis, ya, kritis. Kalau ada sahabat Nabi yang hadisnya kesana kemari itu disanggah oleh Aisyah, ya. Misalkan Nabi sholatnya 23, Nabi sholatnya gini, maka Fatimah Aisyah menyatakan, ya, tidak pernah Nabi di bulan Ramadan atau dua Ramadan sholat malam lebih daripada 11 rakaat. Itu yang dilihat, ya. Dan itu kita melihat dalam kaitan nggak menuturkan rakaatnya, gitu, ya. Tapi kritisnya Aisyah, karena kritisnya ahlul bait itu sangat kritis sampai Aisyah itu pernah perang sifil, perang Jamal dan perang sifil, ya. Perang Jamal terakhir itu perang Jamal. Sehingga memang dalam perhelatan setiap pergulatan politik biasanya keluarga Nabi ini adalah keluarga oposan, karena setiap penguasa yang zalim tentu ia akan oposisi. Ketika enggak ada lagi umat yang berani, maka ahlul bait biasa yang berani. Kalau kita lihat sampai keturunan yang keenam, Imam Ja'far Shadiq, beliau adalah imam besar, imam ahlu sunnah, karena beliau gurunya berbagai macam mazhab Islam. Itu gurunya adalah Imam Ja'far. Abu Hanifah, Imam Malik adalah gurunya Imam Ja'far, ya. Kalau Imam Syafi'i tidak berguru kepada Imam Ja'far, nggak bertemu, ya. Tapi beliau selalu bertanya kepada Nafisah, cucu Nabi di Mesir. Beliau pernah terakhir itu kan meninggal di Mesir. Terakhir beliau meninggal dan belajar keilmuan pada Nafisah, cucu Nabi, ya. Jadi orang-orang besar yang pernah kita lihat dari mulai Imam Abu Hanifah, kemudian kemudian juga Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Ahmad, bahkan
itu nggak lepas dari keluarga Nabi, ya, nggak lepas dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam bidang filsafat, bidang fikih, Imam Ja'far As-Shadiq adalah pelita ilmu pada saat itu, pada zamannya, ya, pada zamannya. Alhamdulillah, mungkin menjelang Isya tentu saya berikan waktu kepada jamaah untuk bertanya lebih lanjut, ya. Mudah-mudahan tidak puas dengan apa yang saya katakan, timbul pertanyaan yang bisa kita kaji lebih dalam. Silakan, ya. Ya. Bismillah. Ya. Anak-anak Nabi ini cuma dari Nabi Ijadah pertama Pak, semua istrinya punya anak Pak. Dari 9 yang masuk tadi. Iya. Ada istri Nabi yang dinikahi kemudian dicerai. Itu ada. Tapi para ulama tidak memasukkan beliau. Karena gini, pada saat dinikahkan dia berkomunikasi, ya. Mentornya kan Aisyah. Aisyah kan sebenarnya cemburu. Ya, cemburu kepada Nabi, nggak izin para istri yang lain, ya. Nikah aja kan gitu. Jadi gimana caranya aku menghadapi Nabi? Aisyah ngajarinya nggak benar gitu, ya. Makanya kecemburu dia. Kalau kau menghadapi Nabi, maka katakan aku berlindung dari kejahatan jiwamu, gitu, ya. Auzubillahi min nafsik, ya. Dan itu diucapkan kepada Nabi. Nabi kaget. Berarti Nabi dianggap orang jahat, ya kan? Punya kejahatan dalam jiwanya. Kalau sudah nggak percaya sama saya, udah diceraikan aja. Itu Nabi. Mungkin yang Bapak sebut tadi ini termasuk tidak termasuk, gitu, ya, tidak termasuk. Padahal kalau yang utuh itu 9, yang sampai yang sudah meninggal maupun yang masih hidup itu 9. Jadi ada memang mungkin perbedaan, tapi saya tetap menyatakan 9. 9. Yaitu Khadijah dan Maryam. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau Khadijah anaknya ada 6, Maryam anak 1 Ibrahim. Di luar itu tidak ada, ya, tidak ada. Karena lama Nabi menikah dengan Aisyah nggak punya anak, ya. Menikah lagi dengan Zainab binti Jahsh tidak punya anak. Padahal mereka adalah orang-orang yang cerdas dan baik, dan keturunannya juga punya anak. Kayak Abu Bakar kan anaknya juga banyak, tapi kenapa Aisyah nggak punya anak? Dan itu mungkin mungkin Nabi kurang semangat, gitu, ya. Tapi faktanya ketika dengan Maryam punya anak, itu artinya, ya, fakta itu disanggah sendiri oleh kejadian, ya. Oleh kejadian, ya. Menurut saya seperti itu, Pak, ya. Jawaban. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Ya. Kan ada tadi ada nama Yusuf, Darokaya. Itu kan ada sebagian istri juga namanya dengan sama. Iya. Memang sama nama anaknya sama nama istri-istrinya itu. Iya, Zainab binti Jahsh dengan binti yang beda, ya kan? Yang dinikahi Nabi Zainab binti Jahsh yang pertama. Yang kedua ada lagi Zainab binti Umar. Namanya Zainab juga 2, ya. Kemudian anaknya juga Zainab, cucunya juga Zainab, gitu kan? Biasanya orang-orang Arab itu kalau dia menghormati itu, maka anak-anaknya diberi gelar dengan orang yang dihormati. Misalkan Ali bin Abi Thalib punya anak, ada anak yang namanya Umar, ada anak yang namanya Utsman. Orang Syiah melaknat Umar, ya. Umar dilaknat, Abu Bakar dilaknat. Padahal Imam Ali sendiri aja menghormati Umar dan Abu Bakar, sampai anaknya bisa Umar, gitu, ya. Untuk menyelisihi, ya, pendapat kebohongan Syiah. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Ya. Kalau Habib Bahar bin Smith itu tidak masuk. Ya. Ya.
Akhirnya nyampe juga nih isu ya. Biar jelas gitu. Iya, iya. Oke. Di Indonesia marga Ahlul Bait yang banyak adalah Al-Hamid, ya. Yang kedua As-Siqaf, ya. Kemudian Al-Semit jarang, As-Siqaf, ya. Sumait sebenarnya Sumaiti, tapi kita namanya Semit, bukan Semit Morgan dari Amerika. Gitu. Sumaiti gitu ya, Sumaiti. Disingkat Semit gitu. Ya, As-Siqaf segap kan gitu bahasa kita ya. Ya. Iya. Oke. Jadi kalau menurut ilmunya ulama di Banten itu ya, namanya Kiai Imad ya, Imaduddin kalau nggak salah, itu buah alawi terputus, sehingga seluruh buah alawi yang ada di Indonesia ya, yang dilingkup oleh Rabitah Alawiyah ya, itu gagal ya, bukan keturunan Nabi, termasuk Bahar bin Smith gitu ya, kalau melihat itu ya. Ya sebenarnya secara keilmuan ya, pernyataan Imaduddin ini nggak berdasar, karena dia cuma hanya mengenai satu referensi Sajarah Mubarakah karangan Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi ini seorang mufasir juga, tapi dalam bidang filsafat ya, banyakkan filsafat. Yang kedua, dia orang Iran. Saat itu kan nggak ada metode verifikasi sensus ya, karena dia di Iran, sementara Ba'alawi itu hidupnya di Yaman. Tentu dia menyebutkan orang-orang yang dikenalnya saja di negeri Ar-Razi, negeri Ras ya. Ar-Razi itu sebuah kota, Ras ya. Nah itu, jadi menurut saya masih kurang valid. Tapi ini menjadi rujukan utama sejarah Mubarakah. Bahkan di dalam kitab-kitab yang lainnya yang sezaman dengan tulisan di abad keempat, tulisan tulisan Sajarah Mubarakah Fakhruddin Ar-Razi itu yang menyatakan bahwa Isa al-Muhajir ya, sebagai kakek dari Abdullah bukan itu memang menyatakan punya keturunan di Yaman. Beberapa kitab pada saat itu punya bahwa keluarga Nabi dari jalur Isa al-Muhajir itu beranak pinak di Yaman. Ada juga di Mesir, ada juga di Iran, ya, juga di Irak. Jadi banyak memang. Kenapa? Karena memang zaman dulu Pak ya, bukan kita kayak Al-Hasan cucu Nabi, dia punya 400 istri. Ya, dalam kitab karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Sayyidul Khatir, Al-Hasan itu punya 400 istri, karena hampir setiap kabilah itu kepingin punya keturunan Nabi. Ya, Sajarah Mubarakah. Ya, tapi ada yang tertulis, ada yang tidak. Ya, ada yang tertulis, ada yang tidak. Tapi kemudian nggak lama ditinggal dicerai, sehingga tetap beliau menikah sepanjang hidup itu. Saat beliau hidup wanita yang memang 4 orang yang sah dinikahi, dan yang lainnya diceraikan. Karena semata-mata memang kabilah itu kepingin ada ikatan dengan Al-Hasan. Al-Hasan punya ikatan dengan keturunan Nabi, kira-kira seperti itu. Jadi dihormati gitu ya, di Arab-Arab, para kabilah Arabia itu sampai 400. Kalau kita ya mungkin nggak sanggup kali ya. nggak sanggup ya melakukan seperti itu. Tapi beliau adalah memang dicatat sehingga ya, kemungkinan cuma satu di negeri Iran 3 orang saja yang tidak ada nama Abdullah atau Ubaidillah, itu menurut saya kajian yang masih mentah ya. Saya pernah belajar dan juga mempelajari gerakan Sufi Alawiyah. Alawiyah itu keluarga Nabi yang punya Sufi sendiri, gerakan Sufi sendiri ya. Nggak kayak orang Indonesia ada Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, itu kan orang Indonesia ya. Syekh Ahmad Khatib
Sambas Sambasi itu kan orang Sambas, orang Kalimantan. Gurunya Imam Nawawi Al-Bantani orang Sambas, orang Kalimantan kan gitu ya. Nah, jalur Nabi itu punya sendiri gerakan sufistiknya sendiri. Ya, gerakan sufisnya. Dalam kitab Al-Barqa sebutkan ya. Mohon sedikit tambahan ya waktu ya. Setiap sufi itu, pemimpin sufi yang disebut mursyid, itu di gelar mursyidnya itu ditahbiskan dengan memakai bagian kirqa namanya, kirqa, ya, dan disaksikan oleh pengikutnya kirqa, ya, sampai Habib As-Saikhan ya, di abad ke-9 dia menceritakan, kirqa aku ini didapat dari ayahku, ya, ayahku dari ayahnya lagi, sampai ke, jadi dia memang gerakan sufi keluarga, menjaga gerakan sufi keluarga, ya, agak semacam istilahnya eksklusif, nggak terbuka, tapi untuk keluarga. Nikah pun begitu, orang-orang itu kan berupaya untuk nikahnya sesama habaib gitu ya. Nah, itu kecuali dia seorang ustadz ya, tapi bukan saya gitu. Ya, bukan saya. Nah, itu kirkanya tuh sampai kepada Isa Al-Muhajir, ya. Nggak mungkin mereka di kalangan para ahli bait dianggap sebagai wali kutub, ya. Nggak mungkin dia berbohong. Dia menyebutkan silsilahnya. Dan setiap orang sufi itu pasti menyebutkan tidak saja keluarganya, tapi guru-guru, dari guru ke guru, pakai ijazah. Begitu ada keluarga Nabi, dari guru ke guru, itu turun temurun. Nggak mungkin mereka berbohong, gitu ya. Dari guru ke guru, kirkonya saya dapatkan dari guruku sebenarnya, tapi dia ayahku juga kan gitu. Nah itu Bapak berbahagia. Jadi kita harus menghormati keluarga Nabi, tidak melecehkan, bahkan kalaupun ada aib kita harus menyembunyikan ya, memberikan sanjungan dan memberikan juga, karena memang begitu besar perjuangan mereka untuk umat Islam ini, untuk Islam itu sendiri. Mungkin ini saja, mungkin juga apa yang saya sampaikan tidak sepaham ya, nggak apa-apa gitu. Paling tidak ini adalah sebuah referensi kita bersama. Bila taufiq hidayah, mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.